Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Niari dengan NIM 24704034 dari kelas B Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 1. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas filsafat dengan materi ontologi, aksiologi, logika, dan epistemologi. Yang pertama, ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Inggris yaitu ontologi, dari Yunani dengan kata on atau ontos yang artinya ada atau keberadaan, kemudian logos yang artinya studi atau ilmu. Jadi, ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang hakikat keberadaan atau realitas. Contoh pertanyaan tentang ontologi adalah, apakah pikiran dan tubuh adalah dua hal yang terpisah atau satu kesatuan? Kemudian, dalam konsep rumah, meskipun memiliki bentuk, ukuran, dan material rumah yang berbeda-beda, kita tetap mengenali bahwa itu adalah rumah. Ini menunjukkan adanya konsep umum rumah yang melampaui bentuk fisiknya. Eksistensi mengacu pada keadaan ada atau tidaknya sesuatu. Ini berkaitan dengan pernyataan tentang apa saja yang memiliki keberadaan atau realitas. Contohnya, seorang yang bersifat pendiam dan introvert dalam kelas, biasanya mereka akan sulit dirasakan keberadaannya. Hal ini disebabkan orang tersebut tidak mengeluarkan eksistensinya atau hawa yang ada pada dirinya tidak keluar karena mereka bersifat pasif. Maka, orang-orang yang berada di dalam kelas tersebut tidak akan merasakan kehadiran atau keberadaannya. Substansi adalah dasar dari sesuatu bagian yang tetap dan tidak berubah dari suatu identitas. Ini sering dikaitkan dengan identitas suatu benda. Contohnya, untuk sebuah meja, substansi dasarnya adalah kayu. Meskipun bentuk dan warna meja bisa berubah, kayu sebagai bahan dasarnya tetaplah sama. Kemudian, aksiden. Aksiden dalam filsafat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu sifat atau karakteristik yang melekat pada suatu substansi. Namun, tidak esensial bagi keberadaan substansi itu sendiri. Contohnya, warna merah pada sebuah apel adalah aksiden. Apel tetap menjadi apel meskipun berubah menjadi berwarna kuning. Esensi adalah sifat dasar atau karakteristik yang mendefinisikan apa itu sesuatu, adalah sifat yang membedakan satu jenis benda dengan benda lainnya. Contohnya, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada adalah prinsip dasar filsafat Descartes. Ia mencari dasar yang pasti untuk pengetahuan melalui keraguan metodis. Kemudian materialisme. Materialisme ini adalah pandangan filsafat yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pada dasarnya adalah materi. Pikiran dan kesadaran pun dianggap sebagai produk dari proses mental di dalam otak. Contohnya, seorang materialis akan berpendapat bahwa kesadaran manusia adalah hasil dari aktivitas listrik di otak. Idealisme adalah pandangan filsafat yang berlawanan dengan materialisme. Idealisme menyatakan bahwa realitas yang sebenarnya adalah non-fisik, seperti ide, pikiran, atau kesadaran. Contohnya, materi dianggap sebagai manifestasi dari realitas yang lebih mendasar. Seorang idealis mungkin berpendapat bahwa dunia fisik yang kita lihat hanyalah sebuah ilusi dan realitas sebenarnya adalah dunia ide yang sempurna. Kemudian dualisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi yang berbeda dan independen, biasanya pikiran atau mental dan materi atau fisik. Contohnya, Plato membedakan antara dua ide atau bentuk yang sempurna dan dunia fisik yang bersifat bayangan. Jiwa manusia menurut Plato berasal dari dunia ide dan terjebak dalam tubuh fisik atau tubuh manusia.
Monisme adalah pandangan berlawanan dengan dualisme. Monisme menyatakan bahwa realitas hanya terdiri dari suatu substansi dasar. Contohnya, air sebagai asal mula segala sesuatu. Dalam beberapa mitologi kuno, air dianggap sebagai elemen dasar dari segala sesuatu yang kemudian membentuk berbagai bentuk kehidupan dan benda mati. Realitas fisik mengacu pada segala sesuatu yang dapat diukur dan diamati secara empiris, seperti benda-benda material, peristiwa alam, dan proses fisik. Contohnya gerakan, pertumbuhan, reaksi kimia, perubahan cuaca, pergerakan planet adalah sebuah proses. Realitas metafisik mengacu pada segala sesuatu yang berada di luar jangkauan pengalaman indera. Kita tidak dapat mengukur secara langsung. Ini termasuk konsep-konsep abstrak seperti Tuhan, jiwa, dan nilai-nilai moral. Contohnya, apakah ada kehidupan setelah kematian? Jika iya, bagaimana bentuknya? Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksion yang berarti nilai, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi, aksiologi secara sederhana dapat diartikan sebagai teori tentang nilai. Contohnya, penampilan yang rapi menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang mengatakan, saya menghargai waktu dan perhatian Anda. Nilai aksiologi yang didapat ketika berpenampilan rapi adalah rasa hormat, simpati, santun, dan empati. Kemudian, nilai moral adalah nilai yang secara khusus mempelajari nilai-nilai yang berkaitan dengan tindakan manusia, yaitu apa yang dianggap baik ataupun buruk, benar atau salah. Contohnya, ketika di sekolah, seorang siswa yang jujur mengakui kesalahannya menunjukkan nilai kejujuran. Nilai estetis adalah penilaian terhadap keindahan, harmoni, atau ketidaksempurnaan suatu objek, baik itu benda fisik, karya seni, atau bahkan ide. Dalam konteks aksiologi, nilai estetis berusaha memahami apa yang membuat sesuatu dianggap indah atau tidak. Contohnya pada karya seni rupa, berupa lukisan, patung, atau instalasi seni, dinilai berdasarkan keindahan warna, komposisi, dan pesan yang disampaikan. Kemudian, etika dalam aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai moral, baik dan buruk, serta bagaimana kita seharusnya bertindak. Sederhananya, etika adalah studi tentang perilaku manusia yang baik atau buruk. Contohnya, etika seorang dokter yang memiliki kode etik yang mengatur bagaimana ia harus berinteraksi dengan pasien, menjaga kerahasiaan pasien, dan selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik. Etika normatif adalah cabang dari etika yang berfokus pada pengembangan teori tentang bagaimana kita seharusnya bertindak. Sederhananya, etika normatif menjawab pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan. Contohnya, menjaga janji, menghormati orang lain, bersikap jujur, membantu orang lain yang membutuhkan, dan menjaga lingkungan. Etika terapan adalah penerapan prinsip-prinsip etika dalam situasi nyata. Contohnya, seorang dokter harus memutuskan apakah akan memperpanjang hidup pasien yang sakit parah atau menghormati keinginan pasien untuk meninggal dengan tenang. Kemudian, metaetika dalam konteks aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki dasar-dasar dan makna dari pernyataan-pernyataan etis. Sederhananya, metaetika itu seperti meta atau di atas, dan etika yaitu membahas tentang etika itu sendiri atau tingkah laku. Contohnya ketika mempertimbangkan baik buruknya suatu tindakan atau peristiwa dari sudut pandang yang netral. Kemudian, utilitarianisme adalah sebuah teori etika yang menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan manfaat atau kegunaan yang dihasilkan. Contohnya, kebijakan kesehatan membangun rumah sakit di daerah terpencil mungkin dianggap tindakan yang utilitarian karena memberikan akses kesehatan yang lebih baik bagi banyak orang.
Deontologi adalah teori etika yang menekankan pada kewajiban dan urutan moral yang mutlak, terlepas dari konsekuensinya. Contohnya adalah berbohong. Dalam deontologi, berbohong umumnya dianggap salah karena melanggar prinsip kejujuran. Meskipun berbohong mungkin bisa membawa manfaat dalam situasi tertentu, tindakan berbohong itu sendiri dianggap tidak etis. Kemudian, kebajikan merujuk pada nilai-nilai moral yang dianggap baik, benar, dan patut untuk dijalankan oleh manusia. Ini adalah kualitas atau sifat yang diinginkan dalam diri seseorang yang mencerminkan karakter yang baik dan tindakan yang bermoral. Contohnya, keadilan memberikan perlakuan yang sama adil kepada semua orang tanpa memandang status ras sosial. Contohnya, seorang hakim yang memutuskan perkara dengan adil. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang keindahan, rasa, dan segala hal yang berkaitan dengan penilaian subjektif terhadap sesuatu. Contohnya alam. Pemandangan matahari terbenam di pantai sering dianggap indah dan memberikan rasa tenang. Ini adalah nilai estetika yang ditemukan di alam. Kemudian subjektivisme estetika adalah pandangan yang menyatakan bahwa keindahan atau nilai estetis suatu karya seni bersifat subjektif, tergantung pada persepsi dan pengalaman individu yang mengamatinya. Contohnya, seorang mungkin menganggap lagu rock itu sangat indah, sementara orang lain lebih menyukai musik klasik. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, karena keindahan musik itu sangat subjektif. Objektivisme estetika adalah pandangan yang menyatakan bahwa keindahan atau nilai estetis suatu karya seni bersifat objektif dan universal. Keindahan dalam pandangan ini bukanlah sekedar opini, melainkan kualitas inheren yang melekat pada objek seni itu sendiri. Contohnya, lukisan dengan komposisi yang kuat, warna yang harmonis, dan teknik yang mahir sering dianggap memiliki nilai estetis yang tinggi. Karya-karya maestro seperti Leonardo da Vinci sering dijadikan acuan untuk menilai kualitas estetis dari suatu lukisan. Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang berpikir secara benar dan teratur. Sederhananya, logika filsafat mengajarkan kita bagaimana membangun argumen yang kuat, menarik kesimpulan yang valid, dan menghindari kesalahan dalam berpikir. Contohnya dalam memecahkan masalah, jika lampu mati, kemungkinan bola lampu terputus atau ada masalah pada saklar. Kemudian penalaran deduktif adalah proses berpikir yang menarik kesimpulan spesifik dari permis umum khusus yang sudah dianggap benar. Contohnya pada silogisme yang pertama, semua manusia adalah portal, dan permis yang kedua, Socrates adalah manusia. Jadi dapat disimpulkan Socrates adalah portal. Penalaran induktif adalah penalaran bergerak dari hal khusus ke umum. Artinya kita menarik kesimpulan umum berdasarkan sejumlah pengamatan atau fakta khusus. Contohnya, semua angsa yang pernah saya lihat berwarna putih. Jadi kesimpulannya semua angsa berwarna putih. Premis adalah pernyataan atau proposisi yang dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan. Contohnya, premis semua manusia adalah portal. Jika hari ini hujan, maka jalanan licin bumi mengelilingi matahari. Kesimpulan adalah pernyataan yang diperoleh setelah melalui proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan sebelumnya yang disebut premis. Kesimpulan ini merupakan hasil akhir dari suatu argumen atau pembuktian. Contohnya dalam modus ponens. Pada premis 1, jika hari ini hujan maka jalan licin. Pada premis 2, jika hari ini hujan. Jadi kesimpulannya jalan licin. Kemudian validitas. Validitas adalah hubungan antara premis dan kesimpulan dalam suatu argumen. Contohnya validitas silogisme. Semua manusia adalah portal pada premis 1. Kemudian Socrates adalah manusia pada premis 2. Jadi Socrates adalah portal, merupakan kesimpulan. Argumen di atas valid karena kesimpulan secara logis mengikuti dari kedua premisnya.
Kebenaran dapat diartikan sebagai kesesuaian antara suatu pernyataan dengan kenyataan atau fakta yang ada. Contohnya, pernyataan adalah secara matematis, yaitu 2 tambah 2 adalah 4, adalah pernyataan yang selalu benar dalam sistem bilangan. Kemudian, ad hominem adalah sebuah kesalahan logika yang sering terjadi dalam diskusi filsafat. Contohnya, dia pernah mengatakan hal yang berbeda dulu, jadi pendapatnya sekarang tidak bisa dipercaya. Kemudian Strawman argumen ketika seorang sengaja menyederhanakan atau mensalah tafsirkan pendapat orang lain agar pendapat itu terlihat lebih mudah untuk diserang atau dibantah. Contohnya, aku berpikir kita harus sering atau banyak olahraga, jadi menurutmu kita harus berhenti bermain game atau lebih banyak. False dikotomi atau dikotomi palsu dalam filsafat adalah sejenis kesalahan berpikir yang terjadi ketika seseorang secara keliru beranggapan bahwa hanya ada 2 pilihan, padahal ada lebih banyak kemungkinan. Contoh false dikotomi dalam filsafat adalah pernyataan Anda bersama kami atau melawan. Kemudian cultural reasoning atau penalaran melingkar adalah kesalahan logika yang terjadi ketika argumen mengulang kesimpulan tanpa memberikan bukti yang mendukung. Contohnya, hantu itu ada karena aku pernah melihatnya. Kemudian dilanjutkan dengan silogisme, adalah metode penalaran deduktif dalam filsafat yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari 2 atau lebih premis. Contoh silogisme yaitu premis mayor, semua manusia akan mati. Premis minor, Andi adalah seorang manusia, disimpulkan jadi Andi akan mati. Logika predikat adalah cabang dari logika formal yang memungkinkan kita untuk menganalisis pernyataan yang lebih kompleks dibandingkan dengan logika proporsional. Contohnya, beberapa kucing ditakuti oleh tikus, maka secara logis semua tikus takut pada setidaknya 1 kucing. Epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu episteme yang artinya pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan logos pengetahuan atau informasi. Jadi epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang asal, struktur, metode, validasi, dan tujuan ilmu pengetahuan. Contohnya, bagaimana kita tahu bahwa langit berwarna biru? Karena aku melihat langit setiap hari dan selalu berwarna biru, jadi aku yakin benar. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan adalah sebuah keyakinan yang dibenarkan, artinya keyakinan tersebut didasarkan pada pembuktian atau alasannya kuat. Ini melibatkan proses memahami, pengertian, dan menjelaskan dunia di sekitar kita. Contohnya, ketika seorang mencicipi masakan baru, ia akan mendapatkan pengetahuan berupa bentuk, rasa, dan aroma masakannya. Kebenaran filsafat adalah kebenaran yang bersifat relatif dan subjektif yang diperoleh melalui perenungan kefilsafatan dan bersumber dari rasio. Contohnya, pernyataan salju itu putih adalah benar jika pernyataan itu sesuai dengan fakta bahwa salju itu putih. Kemudian justifikasi. Justifikasi dalam filsafat dapat diartikan sebagai bukti-bukti kebenaran kondisi dan situasi yang telah disampaikan sehingga pembaca yakin bahwa topik yang perlu diteliti. Contohnya, beberapa orang adalah teman baik karena telah melakukan hal-hal baik. Kemudian skeptisme dalam filsafat adalah sikap mempertanyakan atau mencurigai segala sesuatu karena keyakinan bahwa segala sesuatu bersifat tidak pasti. Contohnya, apakah seseorang dapat mengetahui dengan pasti penyebab atau pengobatan penyakit? Rasionalisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa akal budi dan rasio merupakan sumber utama pengetahuan. Contohnya, meyakini bahwa kebenaran hanya dapat diperoleh melalui akal budi manusia. Kemudian, empirisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indrawi. Contohnya, belajar bersepeda dengan cara jatuh berkali-kali dan terus mencobanya merupakan pengalaman yang membuat kita bisa mengendarai sepeda. Kemudian,
priori adalah konsep dalam filsafat yang merujuk pada pengetahuan atau informasi yang diperoleh sebelum melakukan pengamatan atau pengalaman praktik. Contohnya, dua garis lurus yang sejajar tidak akan pernah berpotongan. Kemudian, a posteriori adalah filsafat jenis pengetahuan yang diperoleh seseorang berdasarkan bukti dari pengalamannya. Contohnya, besi lebih berat dari pengetahuan objektif dalam filsafat adalah pengetahuan yang kebenarannya dapat dipastikan tanpa tergantung pada pemikiran atau terlepas dari subjektivitas individu. Contohnya, teori gravitasi Newton dijelaskan mengapa benda jatuh ke bawah. Kemudian, pengetahuan subjektif dalam filsafat merupakan pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman pribadi, perspektif, dan interpretasi individu. Contohnya, lagu yang berjudul Bukan Pelangi sangat bagus. Itu adalah sudut pandang subjektif diri sendiri atau orang lain, dan belum tentu orang lain setuju dengan pendapat tersebut.